Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Ibu Siti Rahma Sudirman, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan AKA. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bagaimana menghitung IRR dan NPV untuk startup. Adapun anggota dari kelompok 5 yang pertama yaitu Inaya Almagrobi, yang kedua Mai Utami, yang ketiga Anggraini, yang keempat Mutia Zafira, yang kelima Yolanda Sabrina, yang keenam Niken Arumtias. Baik, sebelum mengetahui bagaimana cara menghitung NPV dan IRR dalam startup, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Net Present Value atau NPV. NPV atau Net Present Value adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang akan masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang akan keluar pada periode waktu tertentu. Biasanya, proyek atau investasi dengan nilai NPV tinggi berpeluang mendatangkan keuntungan, sedangkan yang bernilai negatif berarti beresiko merugi. Adapun rumus dari NPV atau Net Present Value adalah NPV sama dengan C1/1 ditambah R pangkat 1 ditambah C2/1 ditambah R pangkat 2 ditambah C3/1 ditambah R pangkat 3 ditambah CT per 1 ditambah R pangkat T dikurang CO, atau rumus lain yaitu NPV sama dengan T sigma T dikurang 1 CT per 1 ditambah R pangkat T dikurang CO. Adapun manfaat dari Net Present Value atau NPV, yang pertama memperhitungkan nilai waktu uang. Uang hari ini lebih berharga daripada uang di masa depan. NPV mendiskontokan arus kas masa depan ke nilai saat ini. Yang kedua, mengukur probabilitas akurat, memberikan angka pasti tentang potensi keuntungan proyek setelah semua biaya dan arus kas diperhitungkan. Yang ketiga, dasar pengambilan keputusan, membantu investor memutuskan proyek mana yang paling menguntungkan di antara berbagai pilihan. Yang keempat, membandingkan proyek, memungkinkan perbandingan objektif antara proyek-proyek investasi yang berbeda. Yang kelima, atau yang terakhir, mempertimbangkan resiko. Tingkat diskonto bisa disesuaikan untuk mencerminkan resiko proyek sehingga NPV bisa menjadi indikator risiko yang baik. Berikut ada pengertian Internal Rate of Return atau IRR. Internal Rate of Return atau IRR adalah tingkat diskonto atau tingkat bunga yang membuat Net Present Value atau Selanjutnya yaitu manfaat Internal Rate of Return atau IRR. Yang pertama, mengukur tingkat pengembalian proyek, memberikan presentasi spesifik tentang seberapa besar pengembalian diharapkan dari suatu proyek. Yang kedua, mempertimbangkan nilai waktu uang. Seperti NPV, IRR juga memperhitungkan konsep nilai waktu uang, menjadikan analisis tersebut lebih realistis. Yang ketiga, mudah dipahami oleh manajemen. Dalam bentuk persentase, IRR seringkali lebih dan mudah dipahami oleh pihak manajemen atau investor dibandingkan nilai absolut NPV. Yang keempat, alat banding investasi. Memudahkan perbandingan antara berbagai proyek investasi dengan skala atau durasi yang berbeda. Proyek dengan IRR tertinggi seringkali dianggap lebih menarik. Yang kelima, yang terakhir, tidak memerlukan tingkat diskonto eksternal di awal. IRR sendiri adalah tingkat pengembalian yang dihitung dari arus kas proyek, sehingga tidak perlu menentukan tingkat diskonto eksternal di awal. Meskipun tetap perlu dibandingkan dengan biaya modal untuk keputusan. Mengapa penting untuk startup? NPV dan IRR sangat penting bagi startup karena membantu dalam 4 hal utama, yaitu 1. Evaluasi kelayakan, menentukan apakah sebuah proyek atau ide bisnis layak secara finansial untuk dijalankan. Kedua, keputusan investasi, memberikan gambaran yang jelas bagi investor mengenai potensi keuntungan dari investasi mereka. Ketiga, prioritas proyek,
memungkinkan startup untuk membandingkan dan memilih peluang bisnis yang paling menjanjikan di antara berbagai pilihan. Yang keempat, ada penetapan target, membantu startup menetapkan target tingkat pengembalian yang realistis dan terukur. Cara menghitung NPV. Untuk menghitung NPV, ikuti langkah-langkah ini. 1. Identifikasikan arus kas. Tentukan investasi awal yang dibutuhkan dan diproyeksikan arus kas bersih yang diharapkan untuk setiap periode. Kedua, tentukan diskon rate. Pilih tingkat diskonto yang sesuai seperti weighted average cost of capital (WACC) atau tingkat pengembalian yang diisyaratkan untuk startup. Tingkat diskonto biasanya berkisar 10-15%. Yang ketiga, ada hitung present value. Diskontokan setiap arus kas ke nilai sekarang menggunakan rumus CF bagi T ditambah R pangkat T. Keempat, hitung NPV. Jumlahkan semua present value dari arus kas yang telah didiskontokan, kemudian kurangi dengan investasi awal. Berikut ada cara menghitung IRR. Terdapat 3 metode perhitungan. Yang pertama ada trial and error, coba berbagai diskon rate hingga NPV sama dengan 0. Yang kedua ada interpolasi, gunakan 2 rate yang menghasilkan NPV positif dan negatif. Rumus IRR sebelumnya sudah saya jelaskan. Lalu yang ketiga yaitu ada Excel atau kalkulator. Fungsi sama dengan IRR di Excel dan kalkulator finansial. Berikut contoh perhitungan, skenario startup, investasi awal sebesar 100 juta, diskon rate 12%, proyeksi arus kas pada tahun pertama 30 juta, tahun kedua 40 juta, tahun ketiga 50 juta, tahun keempat 60 juta. Perhitungan NPV sama dengan 100 ditambah 30 dibagi 1,12 ditambah 40 dibagi 1,12 pangkat 2 ditambah 50 dibagi 1,12 pangkat 3 ditambah 60 dibagi 1,12 pangkat 4. NPV sama dengan 100 ditambah 26,8 ditambah 31,9 ditambah 35,6 ditambah 38,1. NPV sama dengan 32,4 juta. Berikut ada tabel perhitungan NPV-nya. Kesimpulan NPV, karena NPV sama dengan 32,4 juta, lebih besar dari 0, proyek ini layak untuk dijalankan. Berikut contoh perhitungan verifikasi hasil IRR membuktikan IRR sebesar 24,3% menghasilkan NPV sama dengan 0, perhitungan dengan R sama dengan 24,3%, VV1 24,1 juta, VV2 25,9 juta, VV3 26 juta, VV4 sebesar 24,8 juta. Verifikasi berhasil, NPV mendekati 0 pada IRR sebesar 24,3%. Berikut ada perbandingan hasil metode. Pada metode pertama yaitu trial and error, hasil IRR-nya sebesar 24,9%, tingkat akurasi sedang. Yang kedua ada interpolasi, hasil IRR-nya sebesar 24,9%, tingkat akurasi baik. Dan yang terakhir ada Excel, hasil IRR-nya sebesar 24,3%, tingkat akurasinya sangat baik. Excel memberikan hasil paling akurat karena menggunakan literasi hingga konvergensi optimal. Interpretasi hasil. Yang pertama, kriteria keputusan NPV. Jika NPV lebih besar dari 0, artinya proyek tersebut layak sehingga NPV diterima. Sedangkan jika NPV sama dengan 0, proyek tersebut masih bisa diterima karena proyek tersebut berada pada titik impas atau break-even point. Sedangkan jika NPV kurang dari 0, artinya proyek tersebut tidak layak sehingga NPV ditolak. Seperti contoh perhitungan sebelumnya, NPV sebesar Rp32.400.000 menunjukkan investasi ini menghasilkan keuntungan setelah memperhitungkan biaya modal sebesar 12%. Artinya, proyek ini akan menambah nilai perusahaan sebesar Rp32.400.000 dalam nilai sekarang. Artinya, dengan NPV lebih besar dari 0, proyek ini layak dilaksanakan. Selanjutnya yaitu kriteria keputusan IRR. Jika IRR lebih besar dari tingkat diskonto, artinya proyek tersebut diterima karena proyek tersebut layak. Jika IRR sama dengan tingkat diskonto,
proyek tersebut masih dapat diterima karena proyek tersebut berada pada titik impas atau break-even point. Sedangkan jika IRR kurang dari tingkat diskonto, artinya proyek tersebut tidak layak sehingga proyek ditolak. Tingkat pengembalian internal atau IRR proyek sebesar 24,3% jauh melampaui biaya modal yang sebesar 12%. Artinya, proyek mampu menghasilkan return yang lebih tinggi dibandingkan tingkat pengembalian minimum yang disyaratkan. IRR lebih besar dari diskon rate atau tingkat diskonto, menjadi indikator kuat bahwa investasi ini menguntungkan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan NPV. Kelebihan NPV yang pertama yaitu NPV mempertimbangkan nilai waktu uang atau time value of money. NPV menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan sehingga lebih akurat dibanding metode yang mengabaikan diskonto. Yang kedua, NPV mengukur profitabilitas langsung. NPV memberikan nilai absolut dalam rupiah maupun dolar yang menunjukkan berapa tambahan kekayaan yang dihasilkan oleh proyek. Yang ketiga, NPV mempertimbangkan seluruh arus kas. NPV memperhitungkan semua arus kas masuk dan arus kas keluar selama umur proyek, termasuk arus kas di akhir proyek. Yang keempat, NPV konsisten dengan tujuan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Karena NPV fokus pada penambahan nilai perusahaan, keputusan berdasarkan NPV sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Yang kelima, NPV dapat membandingkan proyek dengan umur berbeda. Dengan menggunakan periode analisis yang sama, NPV bisa membandingkan proyek dengan durasi berbeda. Sedangkan kekurangan NPV yang pertama yaitu NPV memerlukan estimasi tingkat diskonto yang akurat. Jika tingkat diskonto tidak tepat, perhitungan NPV bisa menyesatkan. Yang kedua, NPV lebih kompleks dibanding metode lain atau seperti payback period. Perhitungan NPV membutuhkan pemahaman tentang diskonto dan proyeksi arus kas yang detail. Yang ketiga, NPV tidak memberikan indikasi tingkat pengembalian. NPV tidak menunjukkan persentase return on investment sehingga sulit membandingkan proyek dengan skala berbeda. Yang keempat, asumsi reinvestasi arus kas di tingkat diskonto. NPV mengasumsikan arus kas dapat diinvestasikan kembali pada tingkat diskonto yang mungkin tidak realistis. Yang kelima, NPV sulit untuk proyek dengan arus kas tidak konvensional. Jika proyek memiliki arus kas yang berubah-ubah, positif, negatif bergantian, NPV mungkin kurang efektif. Kelebihan dan kekurangan internal rate of return atau IRR. Kelebihan IRR yang pertama yaitu mempertimbangkan nilai waktu uang atau time value of money. IRR menghitung tingkat pengembalian dengan mendiskontokan arus kas masa depan, sehingga lebih akurat dibandingkan dengan metode yang tidak memperhitungkan time value of money. Yang kedua, mudah diinterpretasikan dalam bentuk persentase. Karena hasilnya persentase, IRR lebih mudah dipahami dibanding NPV yang menghasilkan nilai absolut. Yang ketiga, cocok untuk membandingkan proyek dengan skala berbeda. IRR membantu membandingkan efisiensi investasi terlepas dari besarnya modal yang diinvestasikan. Yang keempat, fokus pada profitabilitas relatif investasi. IRR menunjukkan seberapa efisien suatu investasi menghasilkan keuntungan, sehingga berguna untuk menilai kinerja proyek. Yang kelima, tidak memerlukan penetapan tingkat diskonto sebelumnya. Berbeda dengan NPV yang membutuhkan diskon rate, IRR menghitung tingkat pengembalian internal tanpa perlu menentukan cost of capital terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu kekurangan dari IRR. Yang pertama, mengasumsikan reinvestasi arus kas pada tingkat IRR. IRR berasumsi bahwa semua arus kas dapat diinvestasikan kembali pada tingkat IRR. Padahal dalam praktiknya, return reinvestasi mungkin lebih rendah. Yang kedua, dapat menghasilkan multiple IRR pada proyek dengan arus kas tidak konvensional. Jika arus kas berubah tanda, positif negatif bergantian, perhitungan IRR bisa menghasilkan lebih dari satu solusi sehingga dapat membingungkan. Yang ketiga,
tidak memperhitungkan perbedaan skala investasi. IRR hanya melihat persentase return, bukan dari tambah absolut. Selanjutnya yang keempat yaitu mungkin bertentangan dengan keputusan NPV jika proyek mutually eksklusif. Pada proyek yang saling eksklusif, IRR bisa merekomendasikan pilihan berbeda dari NPV karena tidak mempertimbangkan selisih ukuran proyek. Dan yang terakhir, tidak selalu mencerminkan peningkatan nilai perusahaan. IRR tidak menunjukkan seberapa besar nilai tambah yang dihasilkan seperti NPV, sehingga bisa menyesatkan jika digunakan sendiri. Selanjutnya ada tip khusus untuk startup. Yang pertama, proyeksi arus kas realistis. Buat skenario optimis, realistis, dan pesimis. Gunakan data pasar yang valid, pertimbangkan fase pertumbuhan startup. Yang kedua, pilih discount rate yang tepat. Early stage 15-25%, growth stage 12-18%, mature stage 8-12%. Yang ketiga, ada sensitivity analysis. Tes berbagai skenario arus kas, lihat dampak perubahan asumsi K. Yang keempat, pertimbangkan faktor non-finansial, strategic value, marketing positioning, dan learning opportunities. Tools dan software. Yang pertama ada spreadsheet, Excel fungsinya untuk NPV dan IRR, Google Sheets itu fungsinya sama seperti Excel dan template. Buat template untuk perhitungan rutin. Yang kedua ada software khusus. Ada financial calculator, online NPV atau IRR calculator, software akuntansi seperti SAP dan Oracle. Yang ketiga ada mobile apps, financial calculator, NPV calculator, dan IRR calculator. Baik, dari hasil penjelasan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa perhitungan IRR dan NPV merupakan dua metode utama dalam analisis kelayakan investasi termasuk untuk startup. NPV menunjukkan nilai bersih dari arus kas masa depan yang didiskontokan ke nilai saat ini dan dikurang investasi awal. Jika NPV lebih besar daripada 0, maka investasi dianggap layak secara finansial. IRR adalah tingkat pengembalian internal dari suatu proyek yang membuat NPV sama dengan 0. Jika IRR lebih besar dari tingkat diskonto atau cost of capital, maka proyek yang dianggap layak. Dalam konteks startup, meskipun arus kas masa depan seringkali tidak pasti, pendekatan ini tetap penting sebagai alat bantu pengambilan keputusan investasi. Startup juga disarankan untuk menggunakan analisis skenario, guna mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian di masa depan. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan terkait materi cara menghitung IRR dan NPV untuk startup. Kami harap semua materi yang telah kami jelaskan dapat membantu para pendengar untuk memahami lebih dalam tentang cara menghitung IRR dan NPV. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.